Patokan kita, kebenaran, bukan pada banyak ilmu, bukan pada banyak amalan. Tapi apakah dia berada di atas rel, jalur yang hak apa enggak? Tuh baru kita ikutin tuh orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Pertemuan kemarin kita telah menyebutkan beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, marahnya, murkanya, kebenciannya. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat tersebut sebagaimana dikhabarkan di dalam kitabnya. Kemudian kita juga telah membahas tentang sifat maji, sifat datang pada Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengkhabarkan bahwasanya Allah datang. Demikian, datangnya seperti apa? Datang yang sesuai dengan seluruh keagungan, kesempurnaan, kemuliaan yang ada padanya. Wallahu a'lam. Seperti apa? Kita menerima sebagaimana dikhabarkan dalam nas, dalam wahyu. Ya, demikian selalu kaidah kita di dalam ayat-ayat sifat demikian. Ya, numirruha kama ja'at. Kita biarkan dia mengalir begitu saja sebagaimana kabarnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mentakwil, tidak mentakyif, ya. Kita tidak memalingkan maknanya, kita tidak mencoba menjelaskan detail teknisnya seperti apa, dan lain-lain. Ya. Masuk bab selanjutnya, itsbat al-wajh. Yani menetapkan adanya sifat wajah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani Allah adalah sesuatu yang punya wajah. Yani zat Allah memiliki wajah beneran sebagaimana dikhabarkannya. Ya, itsbat al-wajh lillah subhanahu. Ya, sampai bab situ kan? Bab 10 ya. Tayyib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa qauluh, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan bertahanlah wajah Rabbmu. Yani bersisalah wajah Rabbmu, Dzul Jalal wal Ikram, yang memiliki seluruh sifat keagungan dan kemuliaan. Ya. Itu dari surah Ar-Rahman ayat 27. Kemudian Allah pun berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala hal akan sirna, akan hancur, kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian juga ada di ayat lain berbicara tentang betapa mulia dan agungnya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Digambarkan bahwasanya hijab antara Allah dengan para makhluknya, hijabnya itu berupa nur, cahaya. Hijabuhu nur. Hijabnya Allah nih adalah berupa cahaya. Lau kasyafa, yang andai saja disingkap hijabnya tersebut, la ahraqat subuhatu wajhih mantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Niscaya kemuliaan, keagungan wajahnya Allah Subhanahu wa taala akan membuat terbakar seluruh makhluk yang melihatnya. Saking mulia dan agungnya wajah Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluk yang matanya memandang ke arah tersebut akan terbakar karena kemuliaan dan keagungan wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Zain. Syarah yang datang dari Syekh Saleh Al-Fauzan. Ya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yabqa wajhu rabbik, dan akan bertahan, bakalah wajah Rabbmu. Hadhil ayah ja'at, ayat tersebut datang setelah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kullun man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang berada di atasnya, yakni di atas bumi, yakni di alam semesta ini, fan. Semuanya fana. Wa yabqa wajhu rabbik,
dan akan baka lah wajah Rabbmu Dzul Jalal wal Ikram. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan jami' ahlil ard bahwasanya seluruh penduduk bumi sayadhhabun wa yamutun. Ini saya akan ada waktu hidup mereka. yakni ada waktu habis hidup mereka, semuanya akan hilang dan mati. Wala yabqa ahad siwa wajhul karim, dan tidaklah akan bersisa seorang pun atau satu hal pun kecuali hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Rabb subhanahu la yamut bal huwal hayy. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak memiliki sifat mati. Tidak ada sifat mati pada Allah Subhanahu wa taala, ya. La yamut wa huwal hayy. Dia adalah zat yang al-hayy. Al-hayy yakni yang maha hidup, yang sifat kehidupan padanya sempurna, enggak ada ujungnya. Enggak ada ujungnya, al-hayy, ya. Wa huwal hayy alladzi la yamutu abadan, yang takkan pernah mati selamanya. Dzul Jalal yakni al-'azamah wal kibriya, yang memiliki seluruh bentuk keagungan dan kibria, kesombongan. Yani sifat sombong pada Allah Subhanahu wa taala itu diantara sifat yang wajib, diantara sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, demikian kita menimbangnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat sombong pada makhluk aib, nggak boleh. Sifat sombong pada Allah kudu, ya. Ya gak? Sifat hidup selamanya, tidak mati. Pada makhluk aib, nggak sempurna dia. Ya gak? Tapi pada Tuhan sifat hidup selamanya lah kudu. Ya gak? Masa ada ujungnya Tuhan? Gitu kan? Gitu. Jadi binisbah lillah, bagi Allah Subhanahu wa taala ini sifatul kamal, sifat kesempurnaan. Al-kibriya, ada termasuk kesombongan namanya. Kesombongan adalah jubahku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal ikram yakni al-mukarram, yakni yang dimuliakan, yang diagungkan, li anbiya'ihi wa ibadihi as-salihin, bagi para nabinya dan para hamba-hambanya yang saleh. Wakil, dan dikatakan maknanya al-mustahiq ayyukarram. Al-ikram di sini adalah zat yang berhak untuk diagungkan, an kulli syai'in la yaliqu bih, untuk diagungkan, disucikan dari segala nilai-nilai yang tak layak baginya. Itu artinya begitu. Ya. Wa qawluh, dan firman Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in halik. Sesungguhnya segala hal kelak akan hilang, kelak akan hancur. Ya. Kullun man fis sama wa man fil ard sayadhhabun wa yamutun. Maknanya seluruh hal yang ada di langit dan yang ada di bumi akan hilang dan akan mati, illa wajhu, kecuali hanya wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dibilang kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala, ini maknanya zat Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Ya, kita meyakini Allah memiliki wajah. Tapi tidaklah maknanya dari ayat ini wajah Allah doang yang bertahan, sementara tangannya, kakinya hilang. Enggak begitu maknanya. Awas. Demikian namanya dilalah at-tadhamun. Dilalah at-tadhamun. Kalau di dalam ilmu mantik nih ada ilmu dilalah. Yakni yang dapat ditangkap seseorang dari sebuah ungkapan gitu. Ada tadhamun, ada tawafuk, ada tatobuk. Ada 3 jenis dilalah. Di antaranya dilalah tadhamun ini, kayak dia mengikat leher kambing di pohon. Tuh. Maksudnya sekambing-kambingnya kan diikat di pohon. Iya kan? Apa lehernya doang? Palingnya dicopotin, tangannya coba. Begitu gak? Tuh, itu ungkapan demikian kalau di bahasa kita. Oke? Dia masuk apa namanya? Misalnya dibilang ya ini ungkapan-ungkapan sehari yang seringkali menggambarkan makna demikian, ya, seringkali menggambarkan makna sebagiannya, tapi yang dimaksud adalah keseluruhannya, ya. Wa hadza ikhbar bi annahu ad-da'im al-baqi. Ayat demikian adalah kabar hakikatnya bahwasanya dia adalah zat yang akan senantiasa ada dan baka.
alladzi la tamut, yang takkan pernah mati. Al-khalaiq wa la yamut. Ya. Alladzi tamutul khalaiq wa la yamut. Yang dimana seluruh makhluk akan mati dan zat tersebut, yakni zat Allah subhanahu wa ta'ala, takkan pernah mati. Asyahid minal ayatain, tayyib. Kesimpulannya atau korelasinya dari dua ayat tersebut adalah, di dalam dua ayat tersebut, itsbatul wajhi lillah subhanahu. Terdapat keterangan bahwasanya adanya wajah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa min sifatihi adz-dzatiyah. Dan wajah tersebut termasuk sifat Allah subhanahu wa ta'ala adz-dzatiyah. Jadi sifat Allah ada berapa? Ingat? Ada dua. Sifat apa? Barakallahu fiik. Dzatiyah sama fi'liyah. Dzatiyah yang berkaitan dengan zatnya Allah, fisiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Oke? Fi'liyah, aktivitas yang Allah subhanahu wa ta'ala, Allah datang, Allah turun. Sebagaimana dikhabarkan itu fi'liyah. Allah marah, Allah ridha, Allah benci. Itu fi'liyah. Ya. Nah, wajah, sifat apa asma? Wajah, sifat apa asma? Sifat. Oke? Sifat. Sifat zat apa sifat fi'il? Sifat zat. Barakallahu fiik. Ya. Fahuwa wajah ala haqiqatih. Itu wajah sebagaimana wajah. Udah. Yaliqu bijalali, wajah yang layak dengan seluruh keagungan yang ada pada zatnya. Laisa kamitslihi syai', yang tiada satu hal pun yang serupa dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. La kama yaz'am mu'attilatus sifat anna al-wajh laisa ala haqiqatih. Sebagian kaum mengingkari adanya wajah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat demikian mereka takwil, mereka palingkan maknanya. Ya, mereka berkata bahwasanya wajah-wajah ini maksudnya bukan wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu mereka berkata, masa Allah punya wajah? Wajah kan sifat yang ada pada makhluk. Masa Allah memiliki wajah juga? Tuh, selalu ke situ larinya. Ya, akhirnya capek sendiri mereka. Setiap datang ayat asma, ayat sifat, mereka bingung. Mesti cari takwilnya kemana ya? Dipalingkan tuh akhirnya. Sampai di antara mereka ada yang berkata, duh andai Allah nggak ngomong begini. Tuh. Saking capeknya, suruh siapa? Takwil-takwilin sih lo. Kalau ada hadis-hadis yang berkata tentang sifat-sifat fisik Allah subhanahu wa ta'ala demikian, mereka berandai-andai. Duh, coba Rasul jangan ngomong gini. Sehingga kita nggak mesti repot cari takwilnya. Bahlul. Ya. Kesian orang. Ya. Tidak sebagaimana kaum yang merusak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang berkata bahwasanya wajah tersebut bukan wajah literally tuh. Bukan wajah ala hakikotih. Bukan wajah literally kata anak Jaksel. Ala hakikotih yakni literally tuh begitu. Ya. Literally. Insecure. Oke. Wa innamal murad bihi az-zat awis thawab. Yang dimaksud wajah Allah subhanahu wa ta'ala itu yakni ganjaran Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala, atau arah jihah. Ya. Wa hadhihi ta'wilat batilah, tapi takwil-takwil semua ini batil min wujuh, dari beberapa sisi. Di antaranya, ya, bahwasanya sifat wajah tersebut datang ataf ala al-wajh ala dzat kama fil hadis a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim. Wal ataf yaqtadi al-mughayarah. Ya, ini dari sisi-sisi kaidah-kaidah bahasa Arab. Katanya adalah waw di sini, waw, huruf waw ini ataf itu yaqtadi al-mughayarah. Ini menunjukkan perubahan seperti di dalam doa yang diajarkan a'udzu billahil azim, aku berlindung kepada Allah zat yang maha agung, wa biwajhihil karim, dan juga aku berlindung kepada wajahnya yang karim, yang agung, yang mulia. No. Ya. Nah, wa di sini menunjukkan berarti adalah sesuatu juga yang tersendiri ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan wajah ini yang dimaksud adalah zat Allah secara keseluruhan. Sebagaimana yang ditakwilkan oleh para kaum Mu'attilah. Ya. Wa minha annahu adhafa al-wajha ila dzat faqal wajhu rabbik. Tuh.
Di antara dalilnya juga bahwasanya ketika diidhofahkan sifat wajah ini kepada zat Allah Subhanahu wa taala, wajahnya Rabbmu, tuh diidhofahkan, diidiomskan. Ya, wajahnya Rabbmu. Wa wasful wajah biqaulih, dan sifat wajah itu sendiri dengan firman-Nya Dzul Jalal, yang dimana wajah ini memiliki semua sifat jalal, keagungan, wal ikram, kemuliaan, gitu. Falau kana al-wajh huwa dzat, lakana lafdzul wajh fil ayah silah. Nah, andai saja yang dimaksud wajah di dalam andai saja yang dimaksud wajah ini adalah zat Allah, bukan Allah memiliki muka, tapi zat Allah secara keseluruhan, maka niscaya lafaz wajah di sini harusnya hukumnya menjadi silah. Jadi harusnya Dzil Jalali wal Ikram, bukan Dzul Jalali wal Ikram. Sorry, ini sedikit pakai gramatikal bahasa Arab, ya. Udah pura-pura ngerti aja loh. Udah. Oh iya, udah ngomong gitu aja udah. Siapa tahu dapat taufik jadi faham ente udah. Oke? Okay? Begini loh. Nih, hal-hal yang diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Ini Anda coba simpelin sebisa mungkin, oke? Supaya bisa difahami. Hal-hal yang diidhofahkanku disandarkan kayak misal Udin. Hal-hal yang diidhofahkan kepada Udin ada dua macam. Oke? Ada hal-hal yang sifatnya sesuatu yang tersendiri, independen, terpisah dari Udin. Ada sesuatu yang emang nggak bisa terpisah dari Udin. Misal, kalau Anda ngomong rumahnya Udin, rumah dinisbahkan kepada Udin. Apakah rumah ini bagian daripada zat Udin atau sesuatu yang terpisah? Tapi kalau gue bilang, kalau Anda bilang tangannya Udin, apakah ini sesuatu yang terpisah dari Udin atau nyambung sama zatnya Udin? Nah, demikian hal-hal yang diidhofahkan kepada Allah ada dua macam. Tuh, dapat? Ya, ada dua macam. Yang pertama, a'yan qa'imah bidzati. Hal-hal yang emang hal-hal yang bersendiri, independen, terpisah dari Allah, tapi dinisbahkannya kepada Allah, diidhofahkannya kepada Allah. Contoh, Baitullah, rumahnya Allah. Iya gak? Naqatallah, ontaknya Allah tanya, wa naqatallahi wa suqiyaha fakadzabu faqatuh. Nabiyullah, tuh. Iya gak? Ini hal-hal tersendiri yang terpisah dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun diidhofahkannya kepada Allah. Zain? Tapi ada ma'ani yang macam kedua. Makna-makna yang diidhofahkan kepada Allah. Tapi ini bagian dari Allah. Tidak terpisah dari zat Allah. Contoh, kalamullah. No. Terpisah nggak dari Allah? Enggak. Dari Allah muncul dan kepada Allah kembali. Yadullah, tangannya Allah. Wajahnya Allah. Tuh, terpisah nggak sama zat Allah? Zain? Oke? Nah, yang pertama tadi, itu makhluk. Kalaupun diidhofahkan kepada Allah. Tuh, dapat nggak? Baitullah, rumahnya Allah. Nah, berarti ini rumah makhluk bukan? Oke? Jadi segala hal tuh kalau nggak makhluk, ya kholik. Kalau nggak ciptaan, ya pencipta. Cuma dua kan? Oke, Baitullah tuh, rumahnya Allah. Rumah dinisbahkan kepada Allah. Ini rumah makhluk bukan? Arshullah, arsnya Allah. Tuh, arsh makhluk bukan berarti? Makhluk. Naqatallah, ontaknya Allah. Tuh, makhluk bukan? Makhluk. Tapi yang kedua tadi bukan makhluk. Ini makna-makna yang merupakan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terpisah dari zatnya Allah. Tuh. Contoh apa? Wajhullah. Tuh, wajahnya Allah. Berarti makhluk bukan? Bukan. Karena wajahnya Allah bagian dari Allah. Dia khalik berarti. Tuh, gitu. Fahim? Tangannya Allah. Tuh, makhluk bukan? Bukan. Dia khalik masuknya. Zain? Gimana dengan qadha dan qadar? Dia makhluk bukan? Nah lo. Rukun iman, pernah belajar gak lo? Rukun iman no ke-6. Berapa tahun lo Islam?
Kodok-kodar makhluk. Waduh, berani ente. Dong. Nggak apa-apa, pede aja, paling ada celah. Kodok dinisbahkan kepada Allah. Qadallah. Qadarullah. Ente suka bilang nggak? Qadarullah nih. Tuh. Nah, itu qadar tuh. Makhluk bukan? Nggak pede. Di mana ngaji bikin puyeng begini ya? Biasanya nyender doang kan lo kalau ngaji, Ayo, di mana lagi ngaji bikin puyeng begini? Come on. Kalamullah bukan makhluk, jelas. Fitnah Imam Ahmad dulu, zaman Imam Ahmad, masalah kalam. Sekarang qadallah, qadarullah. Makhluk bukan? Syuf, bisa iya, bisa enggak. Qad yakun iya, wa qad yakun enggak. Terkadang jadi iya, terkadang jadi enggak. Kalau yang dimaksud qadanya Allah, qadarnya Allah sebagai bentuk aktivitas yang Allah lakukan, tuh Allah mengqada, Allah mengqadar, maka ini sifat. Sifat apa? Fi'li, bukan makhluk. Tuh. Tapi kalau yang dimaksud qada dan qadar ini adalah produk yang Allah ciptakan, itu takdir Allah. Nah, tuh, itu makhluk. Dapat gak? Bikin puyeng ya? Sekali lagi, kalau yang dimaksud dengan qada dan qadar adalah aktivitas yang Allah lakukan, maka itu termasuk sifat-sifat fi'liyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yaqdi, Allah yuqaddir. No. Maka itu sifat fi'liyah, activities yang Allah lakukan, bukan makhluk. Zin? Tapi kalau qada dan qadar maksudnya adalah sesuatu yang diqada, sesuatu yang diqadar terjadi, kayak lauhul mahfuz tuh yang tertulis. Tuh. Itu udah tertulis di lauhul mahfuz tuh, udah terkodarkan di lauhul mahfuz. Qadar di situ makhluk. Udah jadi sebuah produk. Zen? Ya? Iya gak? Iya aja deh. Iya dulu deh. Zen. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, dzul jalal wal ikram ini sifat kepada wajah, katanya begitu kalau di bahasa Arab. Oke? Buktinya apa? Dzu al jalal disebutnya, bukan dzi al jalal. Kalau misalnya yang dimaksud adalah bukan sifat kepada wajah, dengan adanya dzu jalal, dengan disebutkan adanya sifat tersendiri bagi wajah Allah, ini menegaskan bahwa wajah itu beneran wajah, berarti bukan wajah ini majaz atau makna sebagaimana yang dimaksudkan kaum Mu'attilah sama Mu'awwilah. Buktinya apa? Ada sifat tersendiri yang disebutkan tentang wajah tersebut. Wajhu rabbika dzul jalal wal ikram. Ya. Tabayyana annahu wasfun lil wajhi la lidzat. Cenah. Tuh. Dengan begitu jelas, dzul jalal wal ikram ini adalah sifat bagi wajahnya tersebut, bukan sifat bagi zatnya Allah, bukan lagi ngomongin zatnya Allah. Ya. Wa annal wajha sifatun lidzat, dan bahwasanya wajah tersebut adalah salah satu sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa minha, dan di antara dalilnya juga annahu la yu'raf fi lughah ummah minal umam anna wajha syai'i bima'na dhatuhu aw ats-thawab. Wal wajh fi lughah mustaqbil kulli syai'in li'annahu awwal ma yuwajjah minhu wa huwa fi kulli syai'in bihasab ma yudhaf ilaihi. Tuh. Dan juga memang tidak dikenal di antara dalilnya juga. Enggak ada di dalam bahasa-bahasa umat-umat ini yang berjalan ketika disebut wajah, oke? Artinya adalah yang dimaksud dengan wajah adalah ganjaran, nggak dikenal demikian, oke? Wajah secara umum di dalam bahasa-bahasa yang ada di dalam umat yang berjalan pada umat manusia, wajah adalah sesuatu yang menghadap. Nah,
yang menghadap dan awal kali yang dilihat dan dihadap oleh seseorang. Tuh wajah. Sebagaimana wajah yang berjalan pada umumnya berjalannya kebiasaan manusia dari zaman ke zaman. Ya. Maka kalau kita melihat atau mendengar seseorang mentafsirkan wajah Allah ini dengan mengejar wajah Allah, misalnya terus kita mengejar ridho Allah, mengejar ganjaran Allah, oke? Dalam artian, tapi dia adalah seorang ahlu sunnah yang mengisbat adanya wajah pada Allah, nggak masalah, gitu. Tapi kalau memang dia bilang mengejar wajah Allah artinya mengejar ganjaran Allah dan keridhaan Allah, dan dia memang orang yang mentakwil asma wa sifat, mengingkari asma wa sifat, nah itu emang penyimpangan pada dirinya. Dilihat usulnya orang ini apa? Lebih dekat kepada sunnah, apa lebih dekat kepada bid'ah. Tuh. Dalam membaca, begitu. Ya, Zen. Kemudian bab yang selanjutnya. Jadi jelas bahwa Allah adalah zat yang memiliki wajah. Wajah itu gimana? Wajah sebagaimana kita tahu wajah yang ada pada, yang kita ketahui udah wajah. Nah wajahnya Allah gimana? Wallahu a'lam. Wajah yang layak untuk seluruh keagungan kebesarannya. Udah. Tidak kita. Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Enggak kita coba bandingkan atau serupakan dengan apapun. Udah. Ya. Yang ke-11. Setelah wajah, berbicara tentang yadain. Adanya dua tangan pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masih sifat zat. Masih sifat zat. Ya. Di dalam Al-Quranul Karim. Ya ini keterangan yang ada bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua tangan. Qala rahimahullah. Al-Imam rahimahullah berkata. Wa qawluh. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Sebelumnya ini ayatnya ini gini. Qal ya iblis. Allah berkata, wahai iblis. Apa yang membuatmu menahan diri dari bersujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri? Itu. Oke, afwan. Lima khalaqtu biyadi. Bukan biyadai, biyadi. Ya, lihat deh di surah Sad ayat 75. Ya, apa yang menahanmu wahai iblis untuk bersujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan tanganku? Yani Allah ciptakan Adam alaihi salam dengan tangannya sendiri. Dan kemudian memerintahkan para makhluk, malaikat untuk sujud pada Adam. Iblis songong, nggak mau, menolaknya. Nah, Allah pun bertanya, apa yang membuatmu nggak mau sujud kepada sesuatu yang aku nih ciptakan sendiri hal tersebut dengan tanganku? Apa yang membuatmu nggak mau sujud ke situ? Kata iblis berkata, ana khairun minhu, aku lebih mulia daripadanya. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan kau ciptakan dia dari tanah. Tuh, gitu. Dari ayat itu dapat ditangkap, Allah bilang bahwa Allah punya tangan. Begitu kan? Nah, tuh. Wa qalatil yahud, dan orang-orang Yahudi berkata, yadullahi maghlulah. Tangan Allah ini terbelenggu. Ya ini Allah pelit, artinya begitu. Kurang ajar nggak? Allah dikata pelit sama dia. Tangan terbelenggu, ya ini apa? Bakhil. Pelit. Ya, medit, meregehese, cap jahe. Tuh. Yadullah maghlulah. Tangannya Allah ini terbelenggu. Ghullat aidihim. Walu'inu bimaqalu, sungguh terbelenggu tangan mereka. Ya, ini langsung Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari mereka. Ya, dengan ucapannya. Ghullat aidihim, justru diikat tangan mereka. Akhirnya ditimpakan pada mereka sifat pelit. Tidaklah kau temui seorang Yahudi kecuali pelit, luar biasa. Oke, walu'inu, dan sungguh mereka akan dilaknat bimaqalu, dari apa yang mereka telah berani ucapkan itu. Bal yadahu mabsutatan, justru kedua tangan Allah mabsutatan, terbentang. Ya. Yunfiqu kaifa yasha. Allah terus spending. Yunfiq yakni spending. Berinfak kaifa yasha. Sesuai maunya, sebagaimana yang diinginkannya. Ya. Zen.
Al-khitab li iblis. Nah, ucapan ayat yang pertama ini ditunjukkan kepada iblis. La'anahullah. Ya, iblis yang Allah laknat. Lamma amtana'a mina sujud li Adam alaihi salam. Ketika ia menolak untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Jadi iblis nih ada di barisan para malaikat. Ya, tapi bukan dari golongan malaikat. Kusut sebagian orang ketika mencoba mencerna firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar." Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, mereka semua pun sujud kecuali iblis. Berarti iblis bagian dari malaikat, katanya begitu. Sebagian nih menyimpulkannya. Karena Allah bilang, dan ingatlah ketika kami ucapkan kepada para malaikat. No. Oke? Maka mereka semua sujud kecuali iblis. Berarti iblis adalah bagian dari malaikat yang Allah perintahkan sujud. Sebagian tuh kusut di situ. Padahal salah. Lah, iblis bagian dari jin. Ya, yang terbuat dari api. Enggak terbuat dari cahaya. Singkat cerita, jin ini ditinggalkan di muka bumi sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Menumpahkan darah dan berbuat kerusakan sehingga menimbulkan kemurkaan Allah. Allah turunkan para pasukan malaikat untuk memberantas jin-jin bandel ini. Oke? Nah, jin yang kafir dan berontak ini secara umum namanya syaitan. Yang beriman dibilang jin muslim. Tuh. Kalau yang digrogol, jin tomang. Apa dah? Tadi jin yang kafir, kafaratul jin, maradatul jin, jin-jin yang berontak, jin-jin yang kafir secara umum dibilang syaitan. Nah, komandernya nih, highest komandernya, komandan tertingginya, iblis alaihi na'natullah. Ya. Nah, iblis ini akhirnya tertangkap, dipukul mundur para jin ini sehingga mereka bersembunyi di Jazairil Bihar, di pulau-pulau terpencil. Tapi komandan tertingginya tertangkap nih iblis, dibawa sama malaikat ke langit, disidang, dan kemudian dia bertaubat di langit. Akhirnya hidup di antara para malaikat. Fakan aktsarul malaikati ilman wa amalan. Jadilah iblis malaikat yang paling banyak ilmunya, paling banyak amalannya. Paling genius. Dan amalannya, yakni ibadahnya paling banyak. Malaikat kesalib jal. Lam yada' fis samawat wala fil ard shibran illa wasajadallaha fih. Dia tidak tinggalkan sejengkal pun. La di langit wala di bumi. Kecuali pasti dia pernah bersujud pada Allah di situ. Segitunya iblis tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyalip para malaikat tuh. Dan hidup di antara mereka. Begitu. Nah, satu hari Allah berkata, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Begitu. Aku mau jadikan di muka bumi khalifah. Khalifah ini artinya pengganti. Yakni kaum yang menggantikan kaum sebelumnya, yang di situ. Malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan membantah, bertanya berdasarkan apa yang mereka ketahui dari pengalaman sebelumnya. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah kau lagi-lagi akan menjadikan di muka bumi kaum yang akan berbuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Tuh, malaikat nggak membantah, nggak mengingkari Allah. Cuman bertanya, lisabaki ilmihim. Karena berangkat dari ilmu yang telah mereka ketahui dari kaum sebelumnya yang Allah tempatkan di bumi. Nah, sebagian orang menggunakan ayat ini untuk ayat, tuh, adanya demonstrasi. Katanya gitu. Demonstrasi pertama ketika malaikat bilang begitu. Katanya. Apakah kau menciptakan ini? Maksa gila. Ya. Allah bilang, ini a'lam wa la ta'lamun. Pokoknya bagaimanapun aku mengetahui apa-apa yang kalian tak ketahui. Ini keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah ciptakan Adam alaihis salam. Allah ciptakan Adam dengan bentuk yang paling sempurna. Bahkan makhluknya Allah yang paling indah. Secara penciptaan manusia. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tuh. Jadi kalau seseorang berkata, kau cantik bagai rembulan. Salah, dia menghinanya. Karena bagaimanapun kita lebih indah daripada rembulan. Begitu.
Terus rembulan bawa pakjal. Iya kan? Gombal. Manusia, makhluk yang paling sempurna penciptaannya. Makhluk Allah yang jadi mahakaryanya Allah yang paling luar biasa, manusia. Mau mukanya jelek kayak apa lagi? Manusia. Zain, inna khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Jealous iblis. Jealous. Pertama tadinya hanya sebuah gundukan. Ada kisah Israiliyat nih di buku-buku sirah. Ditaruh di surga. Iblis kalau ngelewatin, ini gundukan apaan sih? Yang ini berupa seonggok tanah yang belum terbentuk. Ini apaan sih? Tok, dijitak sama iblis, terus jatuh. Gue bilang, ditinggal. Balik lagi udah berdiri lagi no. Terus mulai berbentuk lama-lama. Apaan sih nih? Dikeplak lagi sama iblis, ditinggal. Begitu no, ada Israiliyat begitu. Lama-lama jadi manusia. Jadi ada alaihis salam, jealous iblis. Disuruhlah sujud kepada Adam. Enggak. Mendingan gue jadi demonstran. Gak mau. Kau ciptakan aku dari api. Aku lebih mulia daripadanya. Kau ciptakan dia dari tanah. Tuh, lihat. Awas. Patokan kita. Kebenaran bukan pada banyak ilmu. Bukan pada banyak amalan. Tapi apakah dia berada di atas rel jalur yang hak apa enggak. Tuh baru kita ikutin tuh orang. Jangan terpesona. Bilang, ketika kita melihat seseorang menyimpang dia dari yang hak, menyimpang dari usul ahlus sunnah. Bilang, tapi kan ilmunya juga banyak ini itu. Iblis ilmunya banyak, Jal. Lo mau ngaji sama iblis? Patokannya enggak di banyaknya ilmu. Enggak di banyaknya ibadah. Tapi apakah dia on the right path apa enggak? Tuh, itu. Kita ngikut orang, kita bela orang. Tuh, wala kita patokannya tuh itu. Loyalitas kita ke rel. Bukan pada keutamaan-keutamaan yang ada. Dia di atas rel itu. Gak? Ya? Kembali ke pembahasan kita. Di sini Allah berkata kepada iblis. La'anahullah. Apa yang membuatmu menahan diri dari sujud kepada Adam alaihissalam? Ayyu syai'in sarrafak wa saddak. Apa yang membuatmu berpaling dari sujud kepada Adam? Ya, lima khalaqtu biyadi. Ay basyartu khalqah. Yani aku sendiri yang menciptakannya biyadi dengan tanganku sendiri min ghair wasithah, tanpa perantara. Nah, wa fi hadza tasyrif li Adam. Di situ ada kemuliaannya Adam alaihis salam. Berarti makhluk-makhluk lain diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala enggak langsung pakai tangan Allah tuh, tapi dengan kuasanya. Zen, tapi Adam alaihissalam pakai tangannya Allah. Tuh, dapat. Oke? Kalau tangan diartikan kemampuan, maka nggak ada kelebihan Adam dibanding yang lain. Tuh, fahim ya? Sisi bantahan kepada kaum yang mengatakan tangan itu artinya kemampuan. Terus bedanya Adam sama yang lain apa? Spesialnya sebelah mana dong? Begitu maksudnya. Kan dibilang, apa yang membuatmu berpaling dari sujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri min ghair wasithah, tanpa perantara. Wa fi hadza tasyrif wa takrim li Adam. Di dalam keterangan itu terdapat pemuliaan dan pengagungan untuk Adam alaihi salam. Wa qalatil yahud, dan kemudian ayat lain. Kaum Yahudi bilang, yani Yahudi ini diambil dari kata hudna ilaik. وكان اسم مدح ثم صار بعد نسخ شريعتهم لازما لهم وإن لم يكن فيه معنى المدح وكيل سموا بذلك النسبة إلى يهوذا ابن يعقوب عليه السلام. Tuh, Yahudi itu dikatakan Yahudi, namanya Yahudi itu nisbah kepada Yahuda ibn Yaqub. Yahuda anaknya Yaqub alaihi salam. Jadi Yaqub alaihi salam itu menikah dengan dua wanita. Dua wanita ini adik kakak. Dulu boleh. Ya. Sama empoknya, Leah. Oke? Nah ini melahirkan 10 orang. Lelaki. Sama adiknya terus. Rachel nih. Melahirkan 2. Benyamin sama Yusuf alaihis salam. Yahuda ini salah satu anak dari anak yang pertama tadi. Tuh. Oke?
dinisbahkan kepadanya gitu. Nah, dibilang Bani Israel. Bani Israel nih, Israel Yakub alaihi salam. Bani Israel yakni anak-anak Yakub yang 12 itu, ya. Dan nisbahnya ke situ katanya gitu. Nah, mereka berkata, ya Allah maghlulah, tangannya Allah ini terbelenggu. Di situ Allah mengkhabarkan bahwasanya para kaum Yahudi wasafuh bi annahu bakhil. Para kaum Yahudi mensifati Allah bahwasanya Allah bakhil, Allah pelit. Kama wasafuh bi annahu fakir. Sebagaimana kaum Yahudi mensifati bahwasanya Allah nih fakir wahum aghnia. Kurang ajar gak? Dan mereka yang kayak innallaha fakirun wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah nih fakir, kita yang tajir. Kurang ajar gak? Levelnya sampai situ Jal. Kurang ajarnya. La annahum ya'nun anna yadahum wathaqah ghullat aydihim. Hadha radd alaihim min Allah Ta'ala bima qaluh wa muqabalah lahum bima aftaruhu wa ikhtalaquh. Ya. Kemudian Allah pun membantah mereka. Di dalam ayat ini Allah mengingkari apa yang mereka ucapkan gitu ya. Apa-apa yang mereka karang-karang tersebut. Hakadha waqa'lahum fa inna fihi minal bukhli wal hasad asy-syai' al-katsir. Dari situ terjadilah pada mereka sifat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan adanya sifat pelit pada mereka. Ketika waqalatil yahud yadullah maghlulah. Para kaum Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Ghullat aydihim, sungguh dibelenggu tangan-tangan mereka. Tuh ini udah pengingkaran dari Allah dan istilahnya curse dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kaum Yahudi terkena sifat terbelenggu tangannya, yakni terkena sifat pelit. Itu. Ghullat aydihim. Tuh. Ya. Katanya gitu. Hakadha, demikianlah terjadi pada mereka. Sesungguhnya terdapat pada mereka sifat bakhil, sifat hasad dalam bentuk kadar yang sangat besar. Dalam kadar yang sangat besar. Ya. Fala tara Yahudiyan, sehingga tidaklah kau mengenal seorang Yahudi pun illa wa huwa min abkhal khalqillah. Kecuali dia ini adalah manusia yang paling pelit yang kau kenal. Itu. Allah yahdihim. Ya. Walu'inu bima qalu, dan dilaknatlah mereka dari apa yang mereka ucapkan. Laknah yakni tard minar rahmah, ditepis atau diusir dari rahmat Allah begitu luas, merata kepada seluruh makhluk. Mu'minuhum wa kafiruhum, mau yang mukmin, mau yang kafir. Dari situ Allah punya sifat Rahman. Okay? Yang memiliki sifat yang sangat rahmat yang sangat luas. Meliputi seluruh makhluk. Nggak ada yang luput dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau mukmin, mau kafir. Maka ketika kita bilang melaknat seseorang, tuh begitu ya. Artinya mengeluarkan seseorang dari jangkauan rahmat Allah yang sangat luas. No, hati-hati laknat. Begitu. Oke? Okay? Tapi saking kurang ajarnya nih dia pada nih, Yahudi nih, sampai Allah yang melaknat. Lu'inu bima qalu. Sungguh mereka dilaknat. Dikarenakan apa yang mereka ucapkan. Yakni dikeluarkan dari range rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ma'tufah ala ma qablahu wal ba' sababiyah ay ub'idu min rahmatillah. Sungguh mereka dijauhkan dari rahmat Allah bisabab hadhil maqalah, dikarenakan kekurang ajaran ucapan mereka. Ya. Thumma radda alaihim subhanah biqaulih. Kemudian Allah pun membantah mereka, yakni membantah apa yang dikatakan kaum Yahudi tersebut biqaulih dengan firman-Nya, bal yadahu mabsutatan, justru kedua tangan Allah terbentang lebar. Ay bal huwa fi ghayah ma yakun min al-jud wal 'ata fayadahu mabsutatan bidzalik. Maknanya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sifat yang paling tinggi dari kedermawanan, dari pemberian, gitu. Maka kedua tangannya terbentang senantiasa untuk hal itu. Ya. Yunfiqu kaifa yasha. Allah berinfak sesuai dengan kehendaknya, yakni sekehendaknya. Ya. Ini menekankan kesempurnaan kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'infaquhu ala ma taqtadihi masyiatuhu. Dan nafkah Allah Subhanahu wa ta'ala itu sesuai dengan apa yang
dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa insya wassa'. Kalau Allah kehendaki Allah luaskan, wa insya dayyak. Kalau Allah kehendaki Allah persempit. Fahuwal basit al-qabid. Dari situ Allah memiliki sifat nama al-basit. Al-basit yang melapangkan. Ya. Ini maknanya adalah yang memberikan rizki yang melimpah, memudahkan, itu melampangkan. Tapi Allah juga al-qabid, Allah yang menggenggam. Tuh, ini Allah juga zat yang memiliki kuasa untuk menahan nikmat-nikmat dari seorang hamba, mempersulitnya dan lain-lain. Allah pun memiliki kuasa tersebut. Ya, al-qabid al-basit. Ya. Dari situ hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ghalat al-as'ar fil Madinah. Suatu hari harga-harga melambung tinggi di Madinah. Melambung tinggi di Madinah. Akhirnya kita mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sa'ir lana." Ya Rasulullah, tentukan dong harga buat kita di pasar, gitu. Dari situ kemudian Rasul pun menjawab, "Innallaha huwal musa'ir." Sesungguhnya Allah itulah zat yang maha menentukan harga. Tuh, harga yang beredar di pasar, yang menentukannya hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qabid al-basit. Nah itu. Allah lah zat yang menahan, menggenggam, Allah lah zat yang melapangkan. Maknanya apa? Allah lah yang memiliki kuasa untuk menahan nikmat-nikmat dan rizki-rizki dan kemudahannya dari para makhluk. Tapi Allah pun adalah juga zat yang berkuasa untuk melapangkan nikmat-nikmatnya kepada para makhluk, memudahkan rizki-rizkinya bagi para makhluk. Itu al-qabid al-basit. Ya. Asyahid minal ayatain, taib. Korelasinya dari dua ayat tersebut, bahwasanya terdapat isbat al-yadain lillah subhanahu wa ta'ala. Penegasan adanya sifat dua tangan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya yadan hakikatan, bahwasanya dua tangan tersebut adalah dua tangan literally, tuh hakikatan. Tuh. Ya. Laiqatan bijalali, kedua tangan yang layak dengan seluruh keagungannya dan kemuliaannya. Laisata kayadayil makhluk, tidak sebagaimana kedua tangan yang ada pada para makhluk. Laisa kamitslihi syai', tidaklah sama, tidaklah serupa dengannya satu hal pun. Wa fi dzalika ar-radd 'ala man nafa al-yadain al-haqiqatain 'anillah. Dan di dalam ayat-ayat demikian juga terdapat bantahan terhadap kaum yang menafikan adanya dua tangan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa za'ama 'anna al-murad bil yad al-qudrah. Mereka bilang katanya tangan itu artinya kudrah, kekuasaan. Awin ni'mah ataupun nikmat. Hadza ta'wil batil. Ta'wil ini ta'wil yang batil. Ya, tahrifun lil Qur'anil Karim, merupakan penyimpangan terhadap Al-Qur'anul Karim. Fal murad yadudz dzat la yad al-qudrah wan ni'mah. Yang dimaksud yad di sini, tangan di sini adalah yad zat, fisik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan nikmat Allah, bukan kuasa Allah. إذ لو كان المراد باليد القدرة كما يقولون لبطل تخصيص آدم بخلقه بهما فإن جميع المخلوقات حتى إبليس خلقت بقدرته فأي مزية لآدم على إبليس. Tuh. Karena sebagaimana yang tadi kita katakan, kalau makna tangan adalah kudroh, kemampuan, akhirnya batallah pengkhususan atau penspesialan Adam alaihissalam dengan penciptaannya tadi. Ya, karena seluruh makhluk, bahkan iblis alaihi la'natullah sendiri, itu diciptakan, khuliqat, diciptakan dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada keterangan bahwa Allah menciptakan dengan tangannya sendiri, nggak ada. Ya, bahkan iblis sendiri demikian. Ya, maka lebihnya Adam apa dong dibanding makhluk-makhluk yang lain kalau kita katakan tangan tersebut adalah kemampuan. Ya. Fakana yumkin li iblis ay yaqul wa ana khalaqtani bi yadayk idza kana al murad biha al qudrah. Atau mungkin iblis ketika membantah Allah bisa dia mengatakan, ya ini ketika Allah berkata, ya iblis,
Ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyadi. Wahai iblis, kenapa, apa yang membuatmu, menahanmu dari sujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Oke? Kalau tangan artinya kemampuan, iblis bisa aja jawab Allah begitu. Bahwasanya, wa ana khalaqtani biyadaik. Tuh, aku pun kau ciptakan dengan tanganmu kan? Gitu. Karena makna tangan adalah kemampuan sama. Enggak ada bedanya dia dengan Adam alaihis salam. Gitu. Andai kalau dimaknai tangan adalah kemampuan, bisa aja begitu katanya gitu. Ini bantahan. Wa aidan law kana al-murad bil yad al-qudrah la wajaba yakuna lillahi qudratan wa qad ajma'a al-muslimun ala butlan dhalik. Wa aidan law kana al-murad bil yad an-ni'mah la kana al-ma'na annahu khalaqa Adam bi ni'mataini wa hadha batil lianna ni'amallahi katsiratun la tuhsa wa laysat ni'mataini faqat. Jadi Allah kan bilang, ya iblis, ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyadai. Apa yang membuatmu menahan dirimu dari bersujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, ya? Nah, kalau yang dimaksud dengan tangan adalah kemampuan, oke? Berarti ketika Allah bilang kedua tanganku, berarti kedua kemampuan Allah dong. Berarti Allah kemampuannya cuma dua. Bisa diterima nggak? Kalau dimaksud dengan tangan itu adalah nikmat, oke? Tangan Allah, ya ini nikmat Allah. Oke? Ketika Allah bilang kedua tanganku, berarti nikmat Allah cuma dua? Bisa diterima nggak? Sementara nikmat-nikmat Allah begitu banyak, la tuhsa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian coba hitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kalian takkan dapat menghitungnya. Ya? Maka pemaknaan tangan dengan kemampuan, pemaknaan tangan dengan nikmat, ini takwil batil, nggak masuk, falas, udah, ya, nggak nyetem. Zain, dapat difahami itu ya? Kemudian yang ke-12, itsbat al-ainain lillahi ta'ala. Menegaskan adanya dua sifat adanya dua mata pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya wajah, Allah punya dua mata, Allah punya tangan. Lihat betapa Allah gambarkan dirinya dengan firman-firmannya dan dengan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah pun adalah zat yang punya dua mata. Oke? Dari mana ini? Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa qauluh, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fasbir li hukmi rabbik fa innaka bi a'yunina. Dan bersabarlah kau ke atas keputusan dari Tuhanmu, sesungguhnya engkau bi'ayunina, engkau berada dalam pandangan kami, pada mata kami. Gitu. Bi'ayunina, innaka bi'ayunina. Kalau gitu sekarang nyuruh orang apa? Awas deh, I'm watching you gitu, aku awasi engkau gitu kan, gitu kan? Gitu kan? Tuh, itu bi'ayun. Innaka bi'ayunina, gitu. Ya? Wa hamalnah ala dzatil alwah wa dusur. Nah, ini bicara ayat ini tentang Nuh alaihi salam. Dan demikianlah kami bawa ia di atas kayu-kayu yang tersusun, yakni perahunya Nuh alaihi salam. Kami bawa ya. Tajri bi a'yunina, yang mengalir perahu tersebut bi a'yunina. Ya? Ini dengan mata kami yang memandanginya dan mengawasinya. Itu artinya. Ya, jazaan liman kana kufir. Ini sebagai balasan baginya yang dikafiri, yakni yang diingkari oleh kaumnya. Tuh, kufir ini di sini ya, ini dikafirin sama kaumnya, diingkarin sama kaumnya. Kemudian juga Allah berfirman, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Tuh. Dan aku berikan kepadamu kecintaan dariku, dan agar engkau berada di bawah mataku, yakni di bawah mata Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni under pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yakni mata di sini
Artinya mata sebagaimana hakikatnya mata. Sudah kita terima. Kalaupun mata di sini mencakup maknanya adalah pengawasan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak nafikan adanya zat mata pada Allah Subhanahu, adanya sifat mata pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mata hakikatan, mata literally mata. Matanya seperti apa? Mata yang layak dan cocok untuknya, untuk zatnya yang dengan seluruh keagungan dan kesempurnaannya. Ya. Ayat terakhir ini berbicara tentang Musa alaihi salam, ya, yang dimana Allah limpahkan ke atasnya kecintaan, sehingga dibuat orang-orang yang melihatnya dan berada di sekitarnya mencintainya, gitu. Yani Fir'aun dan istrinya begitu mencintai bayi yang mereka temukan di dalam tabut, di dalam peti di sungai itu, gitu. Ya. Akhirnya hiduplah Musa alaihissalam di dalam rumahnya Fir'aun, ya, diawasi di situ, ya. Tayyib syarahnya, wasbir yani as-sabr lugha, dan bersabarlah li hukmi rabbik, itu firman Allah yang awal tadi, dan bersabarlah kau terhadap hukum Tuhanmu, fa innaka bi ayunina, sesungguhnya engkau ada pada mata kami, yakni pada penguasa. Sabar dan bersabarlah. Sabar secara bahasa artinya al-habs wal mana', artinya menahan, mengekang. Fahuwa habsun nafas 'anil jaza'. Sabar mencakup makna menahan jiwa kita dari mengeluh. Wa habsul lisan 'anil tasyakki, menahan lidah kita dari mengungkapkan keluhan. Wa tasakhut, dan benci, gitu ya. Wahabsul jawarih, dan menahan fisik kita an latmil khudud, dari menampar-nampar pipi dan merobek-robek baju. Yani seseorang kalau kena musibah gitu suka melakukan itu. Hatinya nggak terima, kesel, kemudian yani akhirnya mengucapkan yang enggak, bahkan sampai suka memukuli diri, menyakiti diri karena nggak bersabar ketika musibah, ketika hukum Allah menimpanya, yakni ketika ketentuan Allah Subhanahu wa taala, qadarnya menimpanya dan tidak sesuai dengan seleranya. Ya. Mengucapkan kata-kata kufur yang justru memperbesar permasalahan. Dia bilang, this is not fair lah. Ini tidak adil. Tuh lihat, seolah-olah Allah menentukan sesuatu yang tidak adil baginya. Ya. Lihukmi rabbik ay liqada'ihil kauni wa syar'i. Bersabarlah kepada hukum Tuhanmu, yakni kepada qada'nya, kepada apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari qada' kauni ataupun qada' syar'i. Qada' kauni yakni yang Allah putuskan untuk terjadi apapun di alam semestanya, mau baik mau buruk, Allah tentukan untuk terjadi, itu qada' kauni atau qadar kauni. Ya, bersabar. Terima itu, jalani sebagaimana yang Allah perintahkan kita jalani. Oke? Ada qada syar'i atau qadar syar'i, yakni yang Allah perintahkan kepada kita di dalam syariatnya. Bersabar, lakukan. Kalaupun mungkin tidak sesuai dengan seleramu, terapkan nilai-nilai tersebut yang Allah perintahkan. Kalaupun tak sesuai dengan seleramu, itu sabar tuh situ. Sabar kan 3. Sabar dari maksiat, tahan. Sabar dari ketaatan, lakukan. Yakni kalaupun berat. Sama sabar dari apapun yang Allah tentukan, qadar. Ya. Fa innaka bi'ayunina ay bimar'an minna. Sesungguhnya engkau berada pada mata kami, maksudnya dalam pandangan kami. Wa tahta hifdzina, dan di bawah pengawasan kami. Fala tubali bi'adzal kuffar, maka janganlah kau peduli dengan penindasan yang diberikan oleh orang-orang kafir. Fa innahum la yasiluna ilaik, bagaimanapun mereka takkan dapat menyakitimu. Tuh, katanya begitu. Wa qawluhu hamalna ay Nuhan alaihi salam. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kami bawa ia, yakni kami bawa Nuh alaihi salam, ala dzatil alwah wa dusur,
Di atas lapisan papan-papan dan pasak. Ya, ini papan-papan yang tersusun dan kemudian ditempel dan dipaku. Ya, ini membentuk sebuah bahteranya. Ya. Ala safinah. Maksudnya di atas bahteranya tuh. Ark. Ya. Zat akhsyab aridah. Yang memiliki, yang terbuat dari kayu-kayu yang luas. Wa masamir. Dan paku-paku. Syaddat biha tilkal alwah. Yang mempererat lembaran-lembaran kayu tersebut. Ya. Tajri bi'ayunina, mengalir pada pandangan kami. Yani perahu tersebut pun berjalan. Bimanzar wa mar'an minna, pada pandangan kami, pengawasan kami dan penjagaan kami baginya. Nah, jazaan liman kufir, ganjaran bagi siapa yang dikafiri. Ganjaran bagi siapapun yang dikafiri. Maknanya, demikianlah kami perlakukan Nuh alaihi salam dan kepada kaumnya, dan apa-apa yang kami lakukan kepadanya dari menyelamatkannya dan kemudian menenggelamkan kaumnya, thawaban liman kufira bihi wa juhida amruhu. Ya. Ini adalah sebuah ganjaran dari yang diingkari, dikafiri, dan diingkari perintah-perintahnya, yaitu Nuh alaihi salam sendiri. Maknanya adalah, ya ini ganjaran bagimu wahai Nuh alaihi salam, yang telah berdakwah 950 tahun, begitu, dan terus diingkari dan diingkari dan diingkari. Nih ganjaran bagimu, aku selamatkan engkau. Mereka yang mengingkarimu, aku tenggelamkan semua. Tuh, gitu. Ya. Wa qauluh, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, dan aku limpahkan kepadamu kecintaan dariku. Ini Allah lagi berbicara kepada Musa alaihi salam. Yani wada'tuha 'alaik, maknanya aku taruh kecintaan tersebut ke atasmu, fa ahbabtuk wa habbabtuk ila khalqi. Sehingga aku pun mencintaimu dan aku membuat engkau menjadi seseorang yang dicintai oleh para makhlukku. Gitu. Ya. Walitusna ala aini. Ay litarabba wa taghadza bimar'an minni. Yani agar kau diasuh, dididik, diberi makan. Ya. Pada pandangan kami. Di bawah pengawasan kami. Arak wa ahfaduk, aku melihatmu dan aku menjagamu, wahai Musa alaihi salam. Begitu maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala. Maka syahidnya, korelasinya dari dua ayat ini adalah, di dalam kedua ayat tersebut isbat al-ainain, terdapat penegasan adanya dua mata bagi Allah Subhanahu wa taala hakikatan, literally tuh. Ala ma yaliku bihi subhanah. Faqad nataqal Quran bilafdhil ain mudhafah ilaihi mufradah wa majmu'ah. Wa nataqatis sunnah biidhafatiha ilaihi musannah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum laisa bi'awar wa dzalika sharih bi annahu laisa murad itsbat ain wahidah fa inna dzalik aur zahir ta'ala Allahu minhu anhu. Begini. Oke? Jadi jelas di dalam dua ayat ini terdapat penegasan bahwasanya Allah adalah zat yang memiliki mata. Tapi di dalam ayat-ayat Quran dan di dalam hadis Nabi SAW, ini nggak ada yang menyebutkan mata dalam bentuk dua mata. Enggak. Mata tuh kalau disebut dinisbahkan kepada Allah, entah satu mata, entah jamak banyak mata pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang eksplisit menyebutkan adanya pada Allah dua mata. Nah, ini mencernanya gimana nih? Oke? Mencernanya gimana? Demikian memang di bahasa Arab. Seringkali menyebutkan jamak, seringkali menyebutkan mufrad, oke, sesuai dengan konteksnya lagi ngomongin apa, gitu, ya, emang demikian di dalam bahasa Arab. Lalu dari mana para ulama, para salafus soleh menyebutkan bahwasanya Allah punya dua mata, ini dari mana, gitu? Karena dua memang lebih dari satu, dua seringkali disebut dalam bentuk jamak di dalam bahasa Arab, ya. Seperti awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama. Tuh, seperti Allah menyebutkan, tidakkah mereka melihat bahwasanya kami telah ciptakan bagi mereka mimma amilat aydina, dari apa yang kami ciptakan dengan tangan-tangan kami, an'ama. Tuh,
dengan tangan-tangan kami. Padahal Allah punya dua tangan, tapi disebut dalam bentuk jamak, tangan-tangan. Jadi jamak tuh di Arab mah lebih dari dua. Kalau satu mufrad, tunggal. Ya, kalau dua musanna. Kalau tiga baru jamak. Kalau di Inggris, ini lebih dari satu langsung plural kan, langsung jamak kan. Di Arab enggak. Dua dulu, baru yang ketiga baru hitungannya jamak. Tapi dua ini seringkali di dalam bahasa Arab juga pakai kata jamak, pakai istilah jamak. Contohnya ayat tadi, tidakkah mereka melihat apa yang telah kami ciptakan bagi mereka dari nikmat-nikmat ini, oke? Dengan tangan-tangan kami. Tuh, Allah punya dua tangan, tapi dibilangnya tangan-tangan, tuh banyak jamak. Ya, nah terus disimpulkan oleh salaf, Allah ini punya dua mata. Dari mana terus menyimpulkannya? Dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi bercerita tentang Dajjal, Masih. Nabi berkata Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha laisa bi'a'war. Sesungguhnya Allah enggak memiliki sifat a'war. Ya, wa asyara biyadih, dan Rasul menunjukkan kepada dengan tangannya ila ainih, kepada matanya, wa innal masihad dajjal a'war al-ain al-yumna, dan sesungguhnya Masih ad-Dajjal ini a'war, mata kanannya, ka'an inabah tafiyah, matanya itu seperti anggur busuk. Oke? Sifat a'war ini hanya diberikan kepada sesuatu, kasus a'war ini hanya terjadi pada sesuatu yang punya dua mata, kemudian rusak satu, itu dibilang a'war. Oke? Ketika Allah dibilang, sesungguhnya Allah tidak a'war, berarti Allah punya dua mata, gitu. Dan dua-duanya normal, bahkan sempurna. Beda sama Dajjal yang punya dua mata, cuman salah satunya rusak. Tuh, dari sini disimpulkan, oh Allah punya dua mata. Para salaf menyimpulkan. Jadi nggak ada sih dari ayat atau hadis yang eksplisit bilang ainai, kedua mata Rasul, kedua mata Allah Subhanahu, nggak ada. Cuman dari awar ini dapat disimpulkan bahwasanya demikianlah di dalam bahasa Arab, sifat aur itu tidak diterapkan kecuali kepada sesuatu yang punya dua mata. Ketika dinafikan sifat aur dari Allah, ini menegaskan bahwasanya Allah punya dua mata, tapi dua-duanya normal, bahkan sempurna, mata yang sesuai dengan seluruh kesempurnaan yang ada pada zatnya. Tuh, begitu. Dari situ salaf menyebutkan adanya dua mata pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi semoga dapat difahami, materi demikian telah kita tegaskan. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang memiliki wajah. Ya, kemudian kita juga telah menjelaskan bahwasanya yang diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua macam. Ada hal-hal yang sifatnya diidhofahkan kepada Allah, tapi hal tersebut adalah items yang terlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni independen, terpisah dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya ontaknya Allah, rumahnya Allah, nabinya Allah, Rasulullah, tuh, ya kan? Nah yang ini semuanya makhluk, oke? Tapi ada hal yang kedua yang diidhofahkan kepada Allah, tapi tidak terlepas dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti wajhullah, kalamullah, ya, yadullah, qadallah, qadarullah, tuh, ya? Ini adalah sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan makhluk. Ya, itu telah kita jelaskan, dan Allah juga adalah zat yang memiliki kedua mata. Telah kita jelaskan, alhamdulillah pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan adanya sifat as-sam'u wal basar. Sifat mendengar dan melihat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.